waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Karena memang pada saat mendekati hari-hari besar keagamaan, khususnya yang saat ini Idul Fitri, pasti akan ada lonjakan-lonjakan kebutuhan pangan khususnya dari masyarakat. Ada program tahun ini tuh review master plan. Jadi kalau review itu melihat kesesuaian antara perkembangan. Selamat pagi dari kawasan Limbo Lio Tanganapada. Warta Kepton pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. Lokapom Bau-Bau memastikan aneka kudapan berbuka puasa aman dari bahan berbahaya dengan meningkatkan kegiatan intensifikasi pangan selama Ramadan di 6 wilayah kerjanya. Kantor UPBU Betombari Kota Bau-Bau tahun 2024 ini memprogramkan review master plan dalam rangka pengembangan bandara tersebut. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Jumat 15 Maret 2024 bersama saya Rizka Harlina. Kita ke berita yang pertama. Lokapom Bau-Bau memastikan aneka kudapan berbuka puasa aman dari bahan berbahaya dengan meningkatkan kegiatan intensifikasi pangan selama Ramadan di 6 wilayah kerjanya. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani, melaporkan. Tidak bisa dipungkiri saat bulan Ramadan, pedagang takjil musiman menjamur di ruas-ruas jalan bahkan kawasan publik. Aneka kudapan berbuka puasa kaya warna dan bercita rasa manis mewarnai etalase dan meja pedagang dadakan menjelang waktu berbuka puasa. Sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan fungsi pengawasan obat dan makanan, Lokapom Bau-Bau selama Ramadan hingga menjelang Lebaran meningkatkan intensifikasi pangan seperti takjil hingga gorengan aman dari bahan berbahaya seperti pewarna tekstil, rodamin B bahkan boraks yang kerap digunakan untuk mengenyalkan makanan. Ditemui RRI di ruang kerjanya, Kepala Lokapom Bau-Bau Rian Perikusuma mengungkapkan pengawasan pangan semakin ditingkatkan menjelang hari besar keagamaan, mengingat permintaan pangan oleh masyarakat meningkat tajam saat momen tersebut. Karena memang pada saat mendekati hari-hari besar keagamaan, khususnya yang saat ini Idul Fitri, pasti akan ada lonjakan-lonjakan kebutuhan pangan khususnya dari masyarakat. Nah, tentunya kita ingin meningkatkan keamanan ataupun pangan yang beredar. Kami selaku institusi yang memang berwenang dalam hal pengawasan pangan olahan ini akan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan dalam tahap intensifikasi. Lanjut Rian, kualitas dan kuantitas pengawasan terus ditingkatkan di seluruh wilayah kerjanya meliputi 5 kabupaten dan 1 kota, mulai dari Kota Bau-Bau, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara hingga Kabupaten Wakatobi. Memang kata Rian, selama kurun waktu beberapa tahun terakhir pihaknya belum menemukan pedagang menjual makanan dan minuman mengandung bahan berbahaya. Namun sebagai bentuk kewaspadaan dan pencegahan, pihaknya tetap melakukan pengujian secara random terhadap aneka jajanan pedagang. Lokapom Bau-Bau berkomitmen melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan, serta mengedukasi konsumen agar cerdas dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat. Wadin Nuliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kantor UPBU Betombari Kota Bau-Bau tahun 2024 ini memprogramkan review master plan dalam rangka pengembangan bandara tersebut. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Ada program tahun ini tuh review master plan. Jadi kalau review itu melihat kesesuaian antara perkembangan. Kantor unit penyelenggara Bandar Udara UPBU Betombari Kota Bau-Bau tahun 2024 ini memprogramkan review master plan atau peninjauan rencana induk Bandara Betombari. Kepala UPBU Betombari Bau-Bau Anas Labakara menjelaskan review master plan tersebut untuk melihat kesesuaian antara perkembangan kehidupan masyarakat dengan bandara yang ada di daerah tersebut. Dikatakan Anas, jika dari review master plan misalnya Bandara Betombari memang sudah saatnya dikembangkan seiring perkembangan kehidupan masyarakat, maka beberapa item akan dilakukan studi. Ada program tahun ini tuh review master plan. Jadi kalau review itu melihat kesesuaian antara perkembangan kehidupan masyarakat, perkotaan dengan bandaranya. Apakah sudah saatnya dikembangkan lagi? Itu kan harus dideklar, harus ada studi
Kita bisa bilang, wah ini sudah saatnya. Tapi itu kan harus ada orang yang bidangnya yang menangani itu. Makanya sekarang review ini sudah dilelang, pekerjaan review master plan ini sudah dilelang, terus mungkin sedikit lagi kontrak, nanti mereka yang studi. Dijelaskan Anas, beberapa item yang akan distudi diantaranya terkait perkembangan rute, dimensi bandara, arah pengembangan bandara, serta beberapa item lainnya. Diakuinya seiring perkembangan kehidupan masyarakat, Bandara Betuan Bari akan dilakukan pengembangan. Saat ini yang mulai dipersiapkan diantaranya pemindahan taksi atau jalur penghubung antara apron dengan runway, kemudian pemindahan apron atau tempat parkir pesawat, serta pemindahan terminal dan tempat parkir kendaraan. Sejumlah infrastruktur bandara itu, kata Anas, akan dipindahkan ke sisi sebelah landasan pacu dari posisi yang ada saat ini. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tim Dakwa dan tim Safari Ramadan Kota Bau-Bau tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi kini resmi bertugas. Ditandai dengan pelepasan secara resmi oleh PLH Sekda Bau-Bau Laode Darussalam bersama asisten 1 Setda Kota Bau-Bau Laude Aswad dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau di Aula Palagimata Bau-Bau Kamis sore 14 Maret 2024. Untuk tim dakwa dibagi ke 6 kecamatan sekota Bau-Bau, yakni Betombari, Wolio, Kokalukuna, Surawolio, Bungi, Dalialia. Sementara 2 kecamatan lainnya, Murhum dan Batu Pohara sudah mandiri dalam mengatur tim dakwa di seluruh masjidnya. Laude Darussalam yang menyampaikan pesan PJ Wali Kota Bau-Bau Dr. Muhammad Rasman Manafi mengatakan, pada 6 kecamatan yang menjadi sasaran tim dakwa disampaikan agar para camat dan lurah kiranya dapat memfasilitasi masjid-masjid mana saja untuk ditugaskan para tim dakwa. Darussalam menyebutkan tim dakwa akan bertugas di setiap malam di tanggal ganjil, sementara untuk malam di tanggal genap adalah jadwal bagi tim Safari Ramadan yang terdiri dari PJ Wali Kota Bau-Bau dan jajaran pemerintah Kota Bau-Bau berkeliling di 8 kecamatan sekota Bau-Bau. Pada jadwal tim Safari Ramadan, pemerintah Kota Bau-Bau akan menyerahkan bantuan hibah rumah ibadah kepada sejumlah masjid yang dikunjungi sesuai jadwal. Berita terakhir, PT SDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau buka lintasan baru di Buton Selatan, mempermudah akses masyarakat Pulau Siompu Batauga. Selengkapnya, Hairumulku melaporkan. Insya Allah kami akan layani dari Siompu ke Batauga. Jadi yang selama ini Siompu Batauga terputus pelayanan ferinya. PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry Persero Cabang Bau-Bau bakal menambah lintasan baru di Kabupaten Buton Selatan, Busel. General Manager PT SDP Cabang Bau-Bau Jamaluddin mengatakan dalam waktu dekat akan segera diresmikan penambahan lintasan baru yakni Pulau Siompu dan Batauga. Dengan memaksimalkan armada feri yang sudah beroperasi, jalur perintis yakni KMP Inerie. Untuk minggu depan, kalau Tuhan berkehendak, untuk KMP Inerie yang dulunya melayani Bau-Bau Kada Tua Siompu, insya Allah kami akan layani dari Siompu ke Batauga. Jadi yang selama ini Siompu Batauga terputus pelayanan ferinya, ya insya Allah kami akan buka lintasan tersebut. Jamaluddin mengatakan dalam satu hari penyeberangan feri Siompu Batauga akan berlangsung 4 kali. Dengan rute kapal KMP Inerie berangkat dari Pelabuhan Feri Bau-Bau menuju Kadatua, Kadatua Siompu, Siompu Batauga, Batauga Siompu, Siompu Batauga, Batauga Siompu, kemudian Siompu Bau-Bau. Jadi dalam satu round trip itu dari Bau-Bau ke Siompu, khusus untuk Siompu Batauga 2 kali PP. Jadinya 4 trip, Siompu Batauga 2 kali dan Batauga Siompu 2 kali. Baru trip terakhir dia kembali ke Bau-Bau, home base di Bau-Bau.
Namun demikian, kata Jamaluddin, untuk sementara lintasan Siompu Batauga belum dapat melayani kendaraan roda 4, baru untuk roda 2 saja. Sebab untuk saat ini dermaga yang akan digunakan di Bandar Batauga itu merupakan pelabuhan laut sembari menunggu rampungnya dermaga Plengsengan yang sementara dikerjakan oleh pemerintah setempat. Jamaluddin mengaku penambahan lintasan ini merupakan permintaan langsung dari pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang kemudian mendapat persetujuan dari Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD. Terkait waktu peresmian, kata Jamaluddin, saat ini masih menunggu konfirmasi kesiapan dari pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang sebelumnya dijadwalkan di hari ke-7 Ramadan. Untuk kendaraan roda 4 belum bisa kami muat, kecuali Plengsengan itu yang ada di samping dermaga laut sudah siap, sudah jadi, baru kita bisa muat. Diketahui di akhir tahun 2023 lalu, ASDP Cabang Bau-Bau juga sudah meresmikan lintasan baru, yakni Labuan Sawaya yang menghubungkan Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Konawe Kepulauan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lokapom Bau-Bau memastikan aneka kudapan berbuka puasa aman dari bahan berbahaya dengan meningkatkan kegiatan intensifikasi pangan selama Ramadan di 6 wilayah kerjanya. Kantor PBU Betombari Kota Bau-Bau tahun 2024 ini memprogramkan review master plan dalam rangka pengembangan bandara tersebut. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Arlina, selamat pagi dan sampai jumpa.